siang Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Astung karo baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Astung kare baik juga. Nah ini Bu ya, jadi sebelum kita melaksanakan proses coaching ini, jadi di awal saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Bagaimana Ibu? Bersedia? Bersedia Bu. Iya. Jadi pertama-tama saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan ya. Jadi hari ini Ibu sebagai coach ini akan saya nilai, saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, nantinya yang akan saya gunakan sebagai acuan itu adalah saya harapkan Ibu sebagai coach itu memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dan tentunya juga Ibu saya harapkan memiliki kompetensi ya, kompetensi dalam hal coaching, yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya Bu. Ya, jadi pada saat melakukan coaching saya harapkan juga nanti Ibu menerapkan alur tirta. Ya. Nah, jadi demikian rubrik penilaian yang akan saya gunakan sebagai acuan untuk mengamati Ibu pada saat melaksanakan proses coaching. Bagaimana Ibu? Kira-kira ada pertanyaan dulu? Tidak Sebelum ada, lanjut? Bu. Iya, sudah. Nah, sekarang selanjutnya ya. Jadi ada beberapa pertanyaan ini Ibu yang akan saya utarakan. Iya. Nah, ini yang pertama. Nah, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Baik Bu, terima kasih ya Bu. Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa Bu. Iya. Nah, ini yang pertanyaan yang kedua sekarang Bu ya. Nah, dari kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, nah kira-kira bagian mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan yang di dalam proses coaching? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif sehingga saya bisa menggali potensi coach dan akhirnya coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Ya. Nah, jadi memang mendengarkan aktif itu adalah suatu kunci ya, supaya kita sebagai coach itu bisa menggali hal-hal atau potensi-potensi dari seorang coach. Nah, ini yang pertanyaan yang terakhir nih Bu. Nah, dari perihal indikator ketercapaian. Nah, kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan ini apa? Baik, indikator ketercapaian yang ingin saya tuju dalam proses coaching adalah saya menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Bu. Nah, jadi baik ya. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sebutkan tadi nantinya bisa berjalan dengan maksimal dan mengikuti alur tirta ya Bu ya. Iya. Nah, jadi hanya itu yang ingin saya sampaikan Ibu. Setelah ini Ibu bisa melaksanakan proses percakapan coachingnya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Ya, silahkan Ibu dilaksanakan. Baik, terima kasih Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu, hari ini saya menemui Ibu ingin meminta waktunya Ibu untuk mendampingi saya Bu terkait dengan masalah-masalah yang saya hadapi dalam pembelajaran. Apakah Ibu bersedia? Baik, bersedia Pak. Sebelum saya lanjut Pak ya, saya ingin bertanya dulu, apa sih yang Bapak inginkan dari percakapan kita hari ini? Terima kasih Bu, sebelumnya Ibu sudah bersedia mendampingi saya dalam percakapan ini. Yang saya harapkan terutamanya melalui percakapan ini saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi Bu. Iya. Kira-kira apa sih masalah yang Bapak hadapi itu? Nah, begini Bu. Nah, hari ini hari terakhir tadi mengikuti kegiatan MPLS di sekolah saya Bu. Nah, selama rangkaian MPLS di sekolah yang kami selenggarakan bersama anak-anak ya Bu ya, saya yang sudah mendapatkan tugas, dalam hal ini tugas sebagai wali kelas, guru kelas 6 ya Bu ya. Nah,
di sela-sela rangkaian atau hasil-hasil rangkaian MPLS tersebut, saya menjumpai murid saya itu ada satu orang yang sampai saat ini belum lancar membaca. Nah, itu yang saya jumpai. Terus kira-kira bagaimana perasaan Bapak melihat keadaan siswa Bapak yang seperti itu? Nah, setelah saya menemukan murid saya yang seperti itu ya Bu ya, awalnya saya tuh merasa terkejut. Terus terang, saya jujur, saya yang wali kelas 6 ya Bu ya, terkejut. Oh, ada ya anak didik saya, murid saya yang menginjak kelas 6 belum lancar membaca. Oh, ternyata ada. Ya, itu awalnya saya terkejut. Namun setelah saya berpikir, dengan adanya ini saya lebih bersemangat untuk mencari apa sih yang harus saya lakukan. Itu memotivasi saya Bu, memotivasi saya diri saya sendiri. Kalau nanti saya bisa menyukseskan anak ini yang belum lancar membaca ini, itu akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya Bu. Iya. Kira-kira harapannya Bapak itu apa? Nah, harapan saya itu tidak muluk-muluk Bu. Nah, khusus untuk anak ini saya tidak terlalu banyak harapan. Saya inginkan adanya perubahan Bu. Dari belum lancar membaca ke lancar membaca, itu saja satu Bu. Saya tidak mengharapkan walaupun harapannya lancar, dari belum lancar ke lancar, harapannya harus besok, harus sebulan 2 bulan, tidak seperti itu Bu. Yang setidak-tidaknya 1 tahun ke depan setelah keluar dari SD saya mau masuk SMP harus sudah lancar gitu. Iya. Berarti itulah harapan Bapak ya. Selain harapan Bapak tadi yang ingin siswanya itu bisa sedikit tidaknya bisa lancar membaca Pak ya, kira-kira ada nggak perilaku yang ingin Bapak rubah dari siswa Bapak tersebut? Nah, terkait dengan perilaku, otomatis saya ingin mengarahkan melalui pendampingan untuk perubahan-perubahan perilaku, terutama perilaku yang mendukung kelancaran membacanya. Sudah barang tentu perilaku yang perlu kita tekankan adalah perilaku yang positif terkait dengan lancar membaca. Iya. Bapak kan sudah punya harapan nih. Terus kira-kira Bapak sudah pernah belum melakukan atau menanyakan kepada rekan siswa tersebut atau orang tua siswa tersebut apa sih penyebab anak ini sampai tidak bisa membaca? Ya, sebelum saya menemukan ini dan menginjak siswa ini menginjak kelas 6 terkait kurang lancarnya membaca, kebetulan di tahun lalu saat siswa ini masih duduk di kelas 5, saya kebetulan jadi panitia AMBK Bu. Di saat itu sudah barang tentu memerlukan salah satunya literasi. Saya juga menjumpai saat itu sambil saya kerjasama dengan wali kelas 5 saat itu, saya bertemu dengan orang tuanya sudah, dengan saudara-saudaranya sudah, terkait dengan kerjasama yang baik untuk membimbing anaknya supaya lancar membaca. Ya. Bapak kan sudah tahu nih penyebab dari anak itu tidak bisa membaca, dari orang tuanya sudah, dari rekan-rekan SD-nya juga sudah. Kira-kira rencana apa sih yang akan Bapak lakukan untuk bisa membuat siswa itu lebih aktif atau lebih lancar membaca? Ya. Nah, terkait dengan rencana ya Bu ya, terkait dengan rencana ini baru sebatas pemikiran ya Bu ya, belum ada actionnya, ini baru pemikiran berdasarkan pengamatan yang saya lakukan. Rencana terkait dengan treatment untuk anak didik saya ini, yaitu saya akan kembali melakukan pendekatan personal. Secara personal saya akan meluangkan waktu khusus untuk anak didik ini, pembimbing secara personal dengan membuat konten-konten terkait dengan membaca
yang sesuai dengan apa yang diinginkan anak tersebut. Iya. Bapak kan sudah punya rencana nih, pasti ada dong kompetensi apa yang ingin Bapak lakukan untuk menjalankan rencana ini. Oh ya, sebagai kompetensi apa-apa yang diperlukan. Nah, sudah barang tentu kompetensi untuk mempersiapkan konten-konten, didukung dari sarana prasarana, dan didukung dari rekan sejawat, tidak dilupakan juga sudah barang tentu atas restu dari pimpinan sekolah. Baik, rencana Bapak sudah bagus ya, sudah ada kompetensinya juga. Terus kira-kira kapan nih rencananya akan dilaksanakan? Oh ya, ini Bu. Nah, kalau setiap ada masalah tuh harus segera itu diselesaikan Bu ya, harus segera. Kalau ditunda-tunda numpuk-numpuk jadi banyak jadi masalahnya. Ini setelah MPLS saya sudah akan mulai sedikit demi sedikit untuk melakukan treatment ke anak tersebut. Itu Bu. Terus kan ini rencananya nanti sudah berjalan nih ya Pak ya. Kira-kira apa sih yang akan menjadi tolak ukur dari keberhasilan rencana Bapak tersebut? Ya, nah salah satu tolak ukurnya saya ingin pertama melihat sikap dan kompetensi membaca. Saya inginkan sikapnya ada peningkatan, terutama sikap yang mendukung lancar membaca. Membacanya makin hari atau makin minggu meningkat. Nah, misalnya sudah barang tentu diukur dengan rubrik-rubriknya. Baik, untuk permasalahan Bapak kali ini ya, kita sudah menemukan solusi meskipun itu baru rencana Pak ya. Semoga nanti setelah MPLS ini Bapak bisa menjalankan rencana Bapak tersebut dan mendapatkan hasil apa yang Bapak inginkan. Kira-kira ada yang ingin Bapak tanyakan lagi? Terima kasih Bu. Nah, saya rasa melalui percakapan tadi, melalui pendampingan Ibu tadi sudah cukup Bu. Nah, melalui kesempatan ini ya Bu ya, terima kasih. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Ibu sudah bersedia mendampingi, dan di samping itu melalui kesempatan ini setelah saya bercakap-cakap dengan Ibu tadi, memperkuat ide saya Bu, untuk meyakinkan bahwa solusi itu akan saya laksanakan. Baik, terima kasih Pak. Semoga nanti sukses ya dengan rencananya, siswanya juga cepat bisa membaca. Terima kasih Ibu. Mohon maaf saya terus mengganggu waktunya Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Gimana tadi dalam proses pelaksana coachingnya? Senang Bu ya pastinya. Nah, jadi baik, setelah saya mengamati tadi percakapan dengan coachingnya ya, ini sudah ada beberapa catatan yang saya miliki. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh Bu? Boleh Bu. Nah, jadi yang pertama itu apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching tadi, dan apa yang menjadi indikator ketercapaian di percakapan yang Ibu lakukan tadi? Ya, baik Bu. Saya sudah menerapkan prinsip coaching Bu ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Untuk kompetensi coaching yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Jadi yang Ibu sampaikan tadi itu sudah sesuai dengan catatan saya Ibu. Nah, jadi di catatan saya Ibu sudah menerapkan prinsip kemitraan. Nah, ini terbukti dari ketika Ibu mengobrol dengan coach tadi, jadi sudah terlihat adanya kesetaraan. Nah, Ibu juga sudah menggali ide-ide dari coach, sehingga coach dapat mengeluarkan ide-ide untuk pemecahan masalahnya. Nah, kemudian juga Ibu itu sudah mampu, saya lihat sudah mampu dalam menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Nah, tadi di pra-observasi, nah Ibu juga mengatakan bahwa ada 2 kompetensi yang harus Ibu kembangkan secara spesifik ya, yaitu mendengarkan secara aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, itu juga dari kegiatan coach itu sudah saya lihat sudah muncul di sana Ibu, sudah terlaksana. Dan yang paling penting tadi Ibu juga sudah melakukan percakapan dengan alur Tirta.
Nah, di sana sudah ada tujuannya, sudah kelihatan, kemudian identifikasinya sudah kelihatan, kemudian rencana aksinya juga sudah ada, dan yang terakhir ada proses tanggung jawabnya juga. Nah, jadi secara gambaran umum, secara garis besarnya Ibu sudah bisa melaksanakan proses coaching dengan sangat baik, sudah sangat luar biasa ini, Bu. Nah, untuk yang kedua, ini pertanyaan kedua ya. Berdasarkan hasil coaching tadi, ya kira-kira ada nggak kompetensi yang ingin Ibu kembangkan kembali? Ya, ada Bu ya. Kompetensi yang saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh. Tadi sih seharusnya itu saya menggunakan teknik stop Bu, sehingga coach itu merasa lebih rileks dia dalam menceritakan permasalahannya. Ya, oke, baik. Jadi kehadiran penuh itu menjadi harapan Ibu ya. Iya. Nah, untuk bisa dikembangkan ke depannya. Nah, jadi saya juga berharap ya dan berdoa semoga nanti harapan Ibu itu bisa terlaksana dan Ibu bisa mengembangkan dalam diri Ibu. Ya, tidak hanya kompetensinya itu saja, tetapi saya harapkan juga kompetensi yang lain itu dipertajam. Sehingga ketika Ibu melaksanakan coaching itu bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan alur tirtanya tadi. Ya, Bu ya. Nah, saya berharap nanti kegiatan ini bisa menjadi bekal Ibu dalam melaksanakan proses coaching berikutnya. Nah, jadi sekian dulu Ibu ya. Jadi dari semua kegiatan yang sudah Ibu lakukan tadi, saya lihat semuanya sudah terlaksana dengan baik dan semoga nanti ke depannya ya Ibu bisa berpegang teguh pada alur tirtanya ketika dalam melaksanakan coaching itu. Gimana Ibu, ada pertanyaan dulu? Sudah Bu. Iya, sekian Ibu. Baik, terima kasih ya Ibu. Iya, sama-sama.